Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Ayharem Aminuddin dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 3 digit terakhir 051. Pada pertemuan kali ini di modul pertama di mata kuliah Praktikum Dasar Sistem Kontrol, saya akan menjelaskan pengenalan terlebih dahulu ya tentang dasar sistem kontrol dan juga PID menggunakan notebook LM. Nah, di sini saya udah punya 2 PDF ya. Yang pertama ada pengantar dasar sistem kontrol dan juga sistem kontrol PID. Nah, di sini bisa kita lihat untuk sekilas ya PDF-nya. Nah, di sini ada definisi tentang sistem kontrol itu sendiri, lalu ada prinsip sistem kontrol dan masih banyak lagi, dan juga software yang akan digunakan nantinya. Lalu yang kedua ada sistem kontrol PID. Nah seperti ini, ada pengertian dari PID itu sendiri. Nah, kita akan merangkum 2 PDF ini jadi satu ya, menggunakan notebook LM gitu teman-teman. Nah, kalian bisa langsung search aja notebook LM. Nah, jadi di sini tuh dia Gemini ya, Gemini notebook. Teman-teman bisa langsung klik aja try Gemini notebook. Nah, di notebook ini itu tuh ada banyak fitur gitu teman-teman. Salah satunya kita bisa bikin presentasi lewat notebook LM ini. Nah, kita buat baru. Oke, bisa kita lihat di sini fiturnya tuh ada banyak banget ya. Ada ringkasan audio, slide presentasi, ringkasan video, peta pikiran, atau bisa disebut mind mapping ya, laporan, kartu tanya jawab, flashcard, kuis, infografis, dan juga tabel data. Caranya tuh gampang teman-teman penggunaannya. Teman-teman tinggal upload aja. Nah, di sini kan aku mau upload 2 PDF tadi. Sebentar. Nah, aku mau upload 2 PDF ini ke dalam notebook LM. Kita tunggu proses uploadnya. Satu lagi ya teman-teman, kalau teman-teman mau upload itu misalkan semakin banyak jumlah page atau halaman PDF-nya, itu akan mempengaruhi proses uploadnya semakin lama gitu teman-teman. Nah, di sini aku akan coba, kan di sini udah aku upload nih. Nah, di sini tuh diringkas sama notebook LM-nya kayak gini. Nah, di sini kita coba langsung aja. Fitur yang pertama itu ada slide presentasi. Kita klik, lalu formatnya presentasi mendetail aja. Ini default. Nah, kalau udah klik buat. Nah, kita tunggu proses membuat presentasinya. Nah, di sini kita tunggu sampai jadi ya teman-teman. Mungkin sambil nunggu jadi ya, kita sekalian bikin untuk mind mappingnya. Nah, di sini kita langsung klik buat aja, biar cepet. Oke teman-teman, di sini kan yang control mind map nih udah jadi nih. Coba kita langsung buka aja hasilnya seperti apa. Oke, kita luaskan. Nah, di sini si notebook LM udah bikin mind mapping buat kita dari sumber yang udah kita upload tadi PDF teman-teman. Jadi poin utamanya di sini adalah sistem kontrol. Lalu ada dibagi per bab lagi. Ada definisi dasar, variabel fisik, prinsip kerja, klasifikasi, sistem kontrol PID, aplikasi dan manfaat, alat bantu analisa.
Nah, kalau kita klik lagi, dia akan menampilkan poin-poin lagi gitu teman-teman. Nah, di sini definisi dasar itu ada sistem, kombinasi komponen, proses perubahan kontinu, dan lain-lain. Ada prinsip kerjanya itu pengukuran, perbandingan, dan perbaikan. Nah, lalu di sini klasifikasinya ada manual versus otomatik, struktur loop, tipe pengendali, dan sumber penggerak. Lalu untuk sistem kontrol PID-nya itu untuk P itu ada proporsional. Bentar. Nah, yang P itu ada proporsional, I itu integral, lalu D itu diferensial. Jadi teman-teman misalkan pengen gitu bikin mind mapping, kalian bisa bikin lewat notebook LM ini gitu teman-teman. Lalu untuk presentasi masih nunggu lagi ya, masih lama. Oke teman-teman, untuk presentasinya udah jadi ya. Nah, di sini udah terlihat, udah nggak loading lagi. Coba kita langsung lihat aja. Lalu kita start slideshow. Nah, oke, di sini aku mau jelasin ya dari PPT ini. Jadi untuk dasar sistem kontrol sendiri itu berasal dari kata kontrol gitu teman-teman. Yang namanya kontrol itu kan sama aja mengendalikan ya. Jadi mengendalikan sesuatu agar sesuai apa yang kita mau. Nah, dari logika dasar hingga dinamika presisi PID. Jadi ini adalah panduan visual memahami bagaimana mesin mengatur, mengawasi, dan mengendalikan proses secara presisi tanpa intervensi manusia. Nah, untuk sistem kontrol itu sendiri itu ada beberapa tahapan gitu teman-teman. Yang pertama itu ada input yang biasanya itu kita sebut set point. Lalu berikutnya ada controller atau bisa disebut proses ya di tengah. Lalu ada output. Nah, lalu setelah output itu kadang ada proses feedback gitu teman-teman yang bakal balik ke controller. Tapi kadang juga tanpa feedback. Nah, itu nanti kita bakalan pelajari juga. Itu namanya open loop dan juga closed loop. Nah, selanjutnya untuk input itu kombinasi komponen yang bekerja bersama untuk satu sasaran tertentu. Jadi kita misalkan mempunyai suhu di dalam ruangan, tuh suhu yang kita pengen ngatur suhu di dalam ruangan tersebut itu 50 sih, katakanlah 26 derajat lah. Nah, itu diteruskan ke proses yang perubahan berurutan dan kontinu menuju keadaan akhir. Jadi di situ diproses entah pakai microcontroller atau pakai yang lain, lalu akan menghasilkan suatu output, dan keluaran itu outputnya itu bisa berupa, tadi kan aku suhu ya nyontohinnya, berarti akan berupa suhu juga gitu teman-teman. Outputnya apakah udah 26 sesuai apa yang kita mau atau belum. Jadi selanjutnya ada kontrol manual dan juga kontrol otomatis. Nah, di sistem kontrol sendiri itu ada dua ya. Nah, kalau kontrol manual itu dia masih menggunakan operator atau manusia lah, itu sensor atau otak. Jadi sistemnya operator itu mengontrol valve berdasarkan pengamatan visual level air. Jadi masih membutuhkan sebuah operator untuk melihat apakah level airnya udah sesuai dengan ketinggiannya atau belum. Kalau kontrol otomatis itu dia udah menggunakan controller. Jadi controller itu sebagai otaknya yang mengatur valve itu kapan dia buka dan kapan dia nutup. Nah, untuk tiga urutan kerja fundamentalnya, yang pertama tuh pengukuran, mengetahui kondisi aktual sensor atau mata. Kalau otomatis kan dia pakainya sensor ya, yang dinamakan solenoid valve. Kalau pengamat mata itu berarti kita orang langsung ya, manusia.
Lalu yang berikutnya ada perbandingan, itu mengevaluasi selisih aktual versus target. Nah, ini yang dinamakan input. Input itu berarti target yang kita mau ya, dan kalau aktual itu outputnya gitu teman-teman. Lalu yang berikutnya ada perbaikan, itu memberikan aksi untuk menghapus selisih. Jadi misalkan ada selisih itu tangan ataupun aktuator itu bakalan, misalkan nih kita udah set ketinggian airnya di setengah tangki. Misalkan kita mengontrol manual itu, misalkan tangkinya ini udah lebih dari setengah nih, kita otomatis bakal menutup kerannya biar nggak nambah lagi itu airnya. Sedangkan yang aktuator dia akan menutup otomatis dengan arahan atau perintah dari controller. Oke, lalu berikutnya mengapa beralih ke otomatisasi. Nah, pertama itu ada kelancaran proses, mengatasi proses kompleks yang melampaui batas kecepatan reaksi manusia. Lalu berikutnya ada kualitas presisi, menjaga parameter pada nilai yang sangat spesifik dan tanpa fluktuasi berarti. Lalu ada ekonomis, yaitu optimalisasi sumber daya dan meminimalisir material terbuang, waste. Lalu ada keamanan, jadi mengendalikan proses jarak jauh pada lokasi yang berbahaya atau sulit dijangkau. Jadi kalau otomatisasi itu lebih efisien lah gitu teman-teman, dan bisa lebih presisi dan safety juga. Lalu berikutnya, nah ini yang udah aku singgung ya di awal presentasi. Nah, kalau di sistem kontrol itu ada dua rangkaian gitu teman-teman, atau dua sistem. Yang pertama itu ada open loop dan yang kedua ada closed loop. Nah, sesuai yang aku udah pernah bahas tadi, kalau open loop itu dia tanpa sensor atau feedback nih. Jadi dia katakanlah kita sedang kita sedang menyalakan lampu di dalam ruangan. Nah, itu ketika kita menyalakan saklar, kita kan tahu lampunya bakalan mati atau nyala. Nah, itu disebut closed loop teman-teman, karena kita tahu. Nah, perbedaan spesifiknya itu untuk open loop maupun closed loop. Kalau open loop, input itu nggak tahu outputnya itu apa. Kalau closed loop, input tahu, outputnya itu atau nilai aktualnya itu berapa dengan sensor atau feedback gitu teman-teman. Nah, di sini sensor pengukurannya tidak ada, efek variabel keluaran tidak mempengaruhi aksi masukan. Jadi misalkan nilai aktualnya segitu, ya udah segitu, nggak akan bisa ketahui oleh input. Lalu kinerjanya kurang akurat, didasari oleh waktu proses, biayanya murah dan sederhana. Kalau rangkaian closed loop itu sensor pengukuran wajib ada yang disebut feedback. Efek variabel keluaran memberi efek koreksi pada masukan. Kinerjanya sangat akurat, bereaksi dinamis terhadap error. Lalu berikutnya, kita masuk ke itu ya, kontrol discrete dan juga kontrol continue, atau bisa disebut salah satunya itu ada PID. Untuk kontrol discrete sendiri itu seperti pada gelombang ini, cuma on ataupun off doang. Dan itu lebih boros ya teman-teman. Jadi misalkan set pointnya kita atur di tengah nih, kita onin lalu off lagi karena udah udah melebihi ya set point. Lalu dia on lagi lalu off lagi. Nah, itu kan nggak efektif ya, dan lebih boros juga pastinya. Nah, kalau PID yaitu mengikuti set point tadi, karena PID itu menggunakannya closed loop. Jadi dia akan mengoreksi terus sampai sesuai dengan set point. Nah, ini teman-teman. Jadi set point itu target nilai yang kita inginkan. Dia tuh masuk ke controller, dia plus ya berarti. Misalkan kita targetnya 50. Lalu kita nilai aktualnya sekarang itu masih 30. Otomatis kita harus menambah kan. Nah, menambah itu berarti plus ya, kita tambah sampai nilainya 40. Kalau lebih dari 40, dia kan akan mengkoreksi ya di plan-nya ini, di outputnya.
dia akan masuk ke masuk ke feedback di bawah ini. Kini akan masuk ke input lagi, dia akan mengoreksi lagi gitu, yang disebut error signal ini teman-teman. Error signal itu selisih antara target dan kondisi aktual. Ini adalah bahan bakar controller. Nah, kontrol ini adalah otaknya komputasi yang bertugas mereduksi sinyal error sekecil dan secepat mungkin. Kalau plan itu objek fisik mesin atau proses, karakteristik mekanis dasarnya tidak bisa diubah. Nah, anatomi sinyal, metrik keberhasilan kontrol. Nah, ini untuk yang open loop response. Jadi ketika start awal dia akan naik tinggi nih. Itu yang disebut rise time, waktu naik kecepatan awal sistem bereaksi. Tujuan PID kan harus cepat kan ya, mencapai set point. Nah, tapi kalau terlalu tinggi itu juga bisa menyebabkan yang namanya overshoot atau lonjakan. Jadi seberapa jauh sistem kebablasan melewati target. Nah, tujuan PID itu harus minim. Nah, sesuai dengan target ya. Nah, ini adalah steady state error, selisih permanen pada akhir proses. Tujuan PID itu harus 0, tapi susah gitu teman-teman kalau kita mau errornya itu 0. Biasanya tuh beda-beda. Kadang error 2,5% tuh udah dianggap bagus, atau 1% ataupun sekian persen lah. Intinya ada parameternya. Nggak mungkin juga kalau nolnya maksudnya persennya itu 0, karena itu susah banget untuk tuningnya. Lalu berikutnya ada aksi proporsional. Nah, PID sendiri kan tadi singkatannya P itu proporsional, I itu integral, dan D itu derivatif. Nah, aksi proporsional P ini bisa disebut respon langsung. Jadi yang aku bilang tadi itu lonjakannya itu respon langsungnya. Jadi prinsipnya itu respon sebanding secara langsung dengan besarnya sinyal error. Karakteristik menghasilkan waktu naik yang rest time tadi ya, yang ini. Nah, itu tuh proporsional. Efek samping, jika KP terlalu besar, sistem menjadi tidak stabil dan berosilasi, sering menyisakan steady state error. Jadi kalau KP-nya terlalu besar, dia akan naik tinggi, bahkan overshoot-nya tuh banyak banget gitu teman-teman. Lalu yang berikutnya ada integral, itu koreksi masa lalu. Prinsipnya menjumlahkan kesalahan secara terus-menerus terhadap waktu, mengandalkan akumulasi area. Kekuatan utama ini adalah satu-satunya cara matematis untuk menghapus steady state error sepenuhnya. Kelemahan karena butuh waktu untuk akumulasi, aksi ini sedikit memperlambat respons sistem dan memicu peningkatan overshoot. Jadi untuk integral itu dia menjumlahkan ya kesalahan yang ini, kesalahan secara terus-menerus terhadap waktu. Jadi semakin lama tuh dia semakin bagus gitulah ya untuk errornya. Lalu berikutnya ada derivatif, itu prediksi masa depan. Jadi prinsipnya bereaksi terhadap kecepatan perubahan error, bukan besaran error saat ini. Jadi yang akan datang itu. Fungsi khususnya itu bertindak sebagai rem prediksi, mengerem sebelum menabrak target. Manfaatnya mengantisipasi kesalahan masa depan, meredam overshoot secara signifikan, dan meningkatkan stabilitas, tidak pernah digunakan mandiri. Nah, di sini ada matriks efek PID atau bisa bilang cheat sheet lah ya, yang biasa disebut tuning. Nah, untuk rest time, misalkan parameternya kenaikan KP, itu rest time-nya tuh turun gitu, tepat. Lalu overshoot-nya naik karena kita naikin KP ya. Lalu settling time, perubahan minor, SS error-nya turun. Nah, kalau kenaikan KI itu rest time-nya turun, overshoot bisa naik. Nah, ya bisa dilihat lah ya teman-teman. Lalu untuk aplikasi nyata sistem kontrol, yang pertama ada proses, itu biasanya suhu, aliran, viskositas cairan, atau industri kimia maupun makanan. Lalu energi itu biasanya di distribusi dan pembagi tenaga listrik. Lalu numerik itu ketelitian berulang tinggi seperti robotik, CNC maupun pengelasan. Lalu untuk transportasi ada sistem traksi, konveyor, dinamika pesawat terbang. Lalu untuk servo mekanis itu posisi dan pergerakan aktor motor secara presisi. Nah, lalu non teknis itu ada memodelkan keseimbangan pada ekologi, biologis, dan ekonomi. Nah, di sini ada softwarenya gitu teman-teman untuk belajar sistem kontrol. Itu ada namanya MATLAB. Nah, di era konvensional transformasi fungsi lab
Laplace as domain ke t-domain di atas kertas memakan waktu, trial and error, dan berisiko gambar manual. Jadi solusi modernnya itu insinyur perangkat lunak menggunakan control toolbox, bisa disebut MATLAB atau Simulink. Itu menguji transfer function dan mensimulasikan kombinasi PID secara instan sebelum diimplementasikan ke mesin asli. Nah, di sini untuk kesimpulannya, itu ada proporsional adalah saat ini tenaga penggerak instan melawan besaran error aktual. Yang ini nih. Kalau yang ini saat ini tenaga penggerak instan melawan besaran error aktual. Lalu integral adalah masa lalu. Jadi ingatan jangka panjang untuk menghapus sisa error historis. Oke, untuk derivatif itu ada insting prediktif yang mengerem laju untuk menjaga stabilitas. Nah, sistem kontrol posisi bukan sekedar mesin fisik, melainkan orkestrasi algoritma yang menyeimbangkan tenaga, akurasi, dan stabilitas secara real time. Oke, jadi kurang lebih itu ya untuk hasil dari notebook LM setelah kita bikin presentasi. Lalu berikutnya kita bikin ringkasan video ya teman-teman, coba. Nah, pilih otomatis saja, lalu kita buat. Sebenarnya teman-teman juga misalkan mau hasil yang lebih bagus itu kalian bisa ngeprom gitu di sini. Misalkan ngeprom lalu kasih aja kayak kalian mau pengen yang kayak gimana, lalu klik yang sesuai yang kalian inginkan dan kalian butuhkan. Nah, di sini lagi membuat ringkasan video, mungkin perlu waktu yang agak lama ya. Nah, sebelum nunggu itu kita lanjut aja bikin yang flashcard yang biasa aja. Jadi mind mapping udah, presentasi udah. Sekarang pilih flashcard, quiz, infografis mungkin, dan sama yang terakhir itu ringkasan audio. Nah, mungkin kita bisa tunggu dulu. Oke teman-teman, untuk yang flashcard ternyata udah jadi. Lalu sekarang kita bikin juga yang kuis ya, boleh kita buat aja. Nah, sambil nunggu kuisnya jadi dan juga video, kita akan buka yang flashcard lebih dahulu. Nah, di sini tuh semacam pertanyaan, cuma singkat gitu, singkat banget. Jadi, apa definisi sistem menurut modul 1 pengantar sistem kontrol? Nah, ini bisa kita jawab. Lalu kita lihat jawabannya. Kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama melakukan sesuatu untuk sasaran tertentu. Itu, lalu kita next. Misalkan benar, kita bisa klik ini, centang. Lalu apa definisi dari kontrol dalam pengantar sistem kontrol? Suatu kerja untuk mengawasi, mengendalikan, mengatur, dan menguasai sesuatu. Lalu kita bisa next, dan ini ada banyak banget ya teman-teman, ada 55 soal isian singkat. Sistem kontrol adalah proses pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran agar berada pada suatu harga atau range tertentu. Nah, jadi kalian bisa next aja, lalu sambil jawab ya gitu teman-teman. Nah, coba kita lihat lagi apakah ada yang udah jadi. Nah, untuk quiz kontrol nih udah jadi. Tapi sambil nunggu kita bikin ringkasan audio juga nih, kita buat. Coba lagi. Oke, kita coba lihat yang quiz kontrolnya. Nah, bedanya sama tadi kan isian singkat ya, sekarang itu pilihan ganda gitu teman-teman. Berdasarkan teks, manakah urutan kerja yang benar dari sebuah sistem kontrol? Nah, kita bisa klik pilih yang ini. Oh, salah, ternyata yang benar ini. Nah, gitu. Jadi kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Lalu kita bisa next. Apa karakteristik utama yang membedakan sistem kontrol loop dan juga closed loop? Nah, adanya umpan balik. Tadi kan kita udah singgung juga, benar.
berikutnya dalam sistem kontrol kontinu, jenis pengendali apa yang sering digunakan secara kombinasi. Kontinu itu berarti yang PID tadi ya, itu berarti ini proporsional, integrator, dan juga diferensiator. Kita bisa next. Pada dampak utama yang dirasakan oleh penambahan kontrol integral KI pada sebuah sistem kontrol, berarti untuk mempercepat waktu bangkit. Improper PID berarti menghilangkan kesalahan keadaan mantap. Nah, ini benar. Berikutnya, mengapa kontroler diferensial KD jarang digunakan sendirian dalam sebuah sistem? KD itu berarti yang derivatif, karenanya bisa digunakan karena tidak menghasilkan juga ini ya, sepertinya. Nah, ya benar. Jadi karena tidak dapat menghasilkan keluaran jika tidak ada perubahan pada masukan. Oke, berikutnya dalam perangkat lunak MATLAB, variabel apa yang bisa digunakan untuk mendefinisikan koefisien pembilang dan menyebut dari sebuah fungsi alih? Transfer function, num, dan den. Nah, berikutnya, jika nilai konstanta proporsional KP dinaikkan secara berlebihan, apa risiko yang paling mungkin terjadi pada sistem? Berarti proporsional ya. Berarti dia respon sistem menjadi ini steady error akan meningkat drastis. Salah ternyata. Yang sistem berarti tidak stabil, atau yang tadi bisa menyebabkan overshoot ya. Yang berikutnya, manakah dari berikut ini yang merupakan contoh aplikasi sistem kontrol dalam bidang servo mekanis? Yang ini benar. Berikutnya, apa fungsi utama dari penggunaan simulink dalam pembelajaran sistem kontrol? Jadi untuk menghitung nilai kurang juga. Yang benar sistem kontrol menggunakan simbol-simbol block diagram. Oke, berikutnya yang terakhir, langkah pertama yang harus dilakukan dalam prosedur desain sistem kontrol metode konvensional adalah yang ini. Oke, benar. Kita selesai. Jadi kita benar 7, salah 3. Nah, jadi kita bisa bikin seru-seruan, belajar sambil tanpa kita bikin soalnya. Yang bikin soalnya si notebook LM ini. Jadi kita tinggal upload aja PDF kita, dan si notebooknya akan bikin soal untuk kita gitu teman-teman, untuk kita belajar. Nah, di sini juga ada tutorial belajar, terus topik yang dicakup itu ada apa aja. Nah, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya untuk video dan juga ringkasan dan audio itu belum selesai. Mungkin kita bisa tunggu sebentar lagi. Oke teman-teman, jadi di sini untuk ringkasan audio dan juga videonya udah jadi semua. Mungkin kita bisa mulai dari yang audio terlebih dahulu ya. Kita dengarkan. Seolah-olah. Nah, kita mulai dari awal ya. Pernah nggak sih Anda perhatiin kalau kita naik lift, itu lift berhentinya selalu pas banget, sejajar sama lantai tujuan kita, nggak kurang, nggak lebih. Iya ya, presisi banget. Padahal kan berat beban di dalam lift itu beda-beda terus. Nah, betul. Atau coba bayangin pas Anda lagi duduk santai di pesawat komersial. Kita lagi terbang di ketinggian 30.000 kaki, ngelewatin awan, anginnya kenceng di luar, tapi kopi di meja lipat Anda tuh cuma bergetar sedikit aja. Seolah-olah pesawatnya punya otak sendiri buat ngimbangin badannya kan? Tepat banget. Dan seringnya kita terima beres aja. Kayak kita nyalain AC, set ke 22 derajat, ruangannya tiba-tiba kayak punya insting buat ngunci suhu di angka segitu. Padahal di baliknya itu ada, ya bisa dibilang keajaiban matematika. Benar. Makanya, selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Hari ini, kita bakal bedah tuntas dokumen akademik yang super menarik. Ada pengantar dasar sistem kontrol sama sistem kontrol PID. Yang kalau dengar judulnya doang mungkin agak bikin kening berkerut ya. Wah, iya, kedengarannya berat banget. Tapi tenang aja, misi kita hari ini bareng Anda yang lagi dengerin adalah ngebongkar rahasia gimana sih mesin-mesin di dunia modern ini diajarin buat berpikir dan ya, mengatur dirinya sendiri secara otomatis. Kenyataannya memang kita hidup dikelilingi apa yang disebut di dokumen itu sebagai sistem kontrol loh. Walaupun istilahnya terdengar kayak rumus-rumus rumit, tapi sebenarnya filosofinya itu elegan banget. Elegan gimana tuh maksudnya? Gini, ini tuh tentang gimana kita ngasih insting ke benda mati.
Kemampuan buat beradaptasi, ngukur situasi, terus ngerespon kalau ada yang berubah. Kayak makhluk hidup aja sebenarnya. Oh, oke. Jadi mereka nggak cuma jalan buta gitu ya? Nggak sama sekali. Mereka tuh memantau dan mengoreksi kesalahan mereka sendiri. Menarik banget. Nah, Oke teman-teman, jadi kita udah dengerin ya sekilas untuk ringkasan audio yang udah dibikin oleh Notebook LM. Bisa kita dengar bareng-bareng betapa bagusnya gitu hasilnya teman-teman. Jadi mereka itu si Notebook LM ini udah pakai analogi kayak tadi itu pesawat, lalu ada lift yang kita kalau mau ke lantai tujuan itu bisa pas gitu tanpa naik turun. Lalu dengan pesawat tadi kayak ada pengaturan ya gimana pesawat itu bisa stabil kayak gitu teman-teman. Jadi hasil dari Notebook LM ini emang sebagus itu sih teman-teman untuk buat kita bahan kita belajar maupun bahan misal bikin apa gitu tuh bagus banget sih, karena ini juga semacam podcast kan teman-teman. Kalau kita lihat tadi ada 2 orang ngobrol, bahkan kalau didengarin tuh bener-bener kayak orang lagi ngobrol aja gitu, lagi podcast beneran, padahal ini itu AI gitu teman-teman. Ya, jadi kurang lebih itu ya untuk ringkasan audionya, dan teman-teman bisa coba juga. Lalu yang berikutnya itu ada ringkasan video. Nah, kita bisa saksikan bareng-bareng jadinya seperti apa. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur, saya lagi semangat banget nih, karena hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang ada di mana-mana, di sekeliling kita setiap hari, tapi nyaris nggak pernah kita sadari. Tahukah Anda kalau otomatisasi canggih itu udah ada jauh sebelum komputer digital diciptakan? Beneran! Hari ini kita bakal mengeksplorasi sistem tak terlihat yang jadi nyawa dari otomatisasi modern. Dari gimana caranya oven di dapur Anda bisa menjaga suhu biar tetap pas, sampai gimana pesawat terbang raksasa bisa melaju stabil pakai autopilot. Semuanya itu bermuara pada satu konsep yang luar biasa jenius, sistem kontrol. Oke, yuk langsung aja kita selami dan ungkap keajaiban di balik layar ini. Nah, agenda kita hari ini udah jelas banget ya. Kita bakal mulai dari mendefinisikan apa itu sistem kontrol, terus ngebahas bedanya sistem manual dan otomatis. Habis itu kita bahas open loop versus closed loop, lanjut ngebedah anatomi pengendali PID, melihat efek parameter P, I, dan D-nya, dan terakhir kita bakal bahas simulasi serta aplikasinya di dunia nyata. Oke, masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya sistem kontrol itu? Singkatnya, ini adalah otak tak terlihat di balik semua otomatisasi. Sebelum kita masuk ke definisinya yang lebih teknis, coba deh pikirin pertanyaan ini sebentar. Gimana caranya sebuah mesin tahu kapan dia harus koreksi dirinya sendiri? Kalau cuma ngukur sih gampang ya, termometer raksa biasa di dinding kamar Anda juga bisa. Tapi gimana caranya sebuah mesin bisa secara aktif tanpa disuruh ngambil tindakan langsung buat memperbaiki keadaan saat ada sesuatu yang meleset dari target? Nah, teka-teki inilah yang dipecahkan oleh sistem kontrol. Secara formal, sistem kontrol itu adalah gabungan dari beberapa komponen yang kerja barengan buat ngatur besaran fisik, kayak tekanan, suhu, atau aliran, supaya tetap ada di rentang yang kita pengenin. Dalam proses industri yang besar atau bahkan sekedar di dapur kita, kondisi yang stabil itu krusial banget. Suhu harus konstan, tekanan nggak boleh lewat batas, aliran air harus stabil. Kita nggak bisa dong cuma ngukur aja, kita butuh sistem yang bisa maksa parameter fisik ini buat tetap ada di jalur yang benar terus-menerus. Dan yang bikin takjub, mau sekompleks apapun pabrik raksasa atau secanggih apapun robot masa kini, semua sistem kontrolnya pasti bertumpu pada 3 langkah dasar ini. Pertama, pengukuran. Kita harus tahu posisi aktual kita sekarang ada di mana. Kedua, perbandingan. Sistem bakal ngebandingin kondisi aktual tadi sama target yang kita mau, atau biasa disebut set point. Nah, yang ketiga, perbaikan. Sistem mengambil tindakan nyata buat ngilangin selisih dari perbandingan tadi. Bayangin lagi soal oven di dapur. Pertama dia ngukur panas di dalam, lalu ngebandingin sama target suhu 200 derajat yang Anda putar, dan kalau ternyata ovennya kurang panas, dia masuk ke tahap perbaikan dengan nyalain elemen pemanas. 3 langkah ini benar-benar denyut nadinya semua otomatisasi. Masuk ke bagian kedua. Oke teman-teman, jadi kurang lebih ya kita udah lihat juga sekilas, karena ini videonya juga 10 menit cukup lama, nanti video durasinya juga bakalan lama juga, jadi mungkin itu aja ya untuk ringkasan videonya. Seperti yang udah kita lihat juga, hasilnya juga gila keren banget ya teman-teman.
Nah, itu tadi juga udah dijelasin seperti yang udah aku jelasin tadi di PPT. Jadi tentang pengenalan untuk sistem kontrol itu sendiri, lalu apa itu sistem kontrol, terus PID, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Oke, mungkin kurang lebih gitu aja ya teman-teman untuk video pertamaku di praktikum dasar sistem kontrol. Jadi kita tadi udah belajar ya, udah kenalan, aku udah ngejelasin juga tentang dasar sistem kontrol dan juga PID. Jadi di sistem kontrol itu yang banyak kontrol ya, kita itu mengendalikan sesuai apa yang kita mau, yang bisa disebut set point. Lalu ketika outputnya belum sesuai dengan apa yang kita mau, dia tuh akan mengoreksi gitu dan akan diproses. Kayak tadi oven itu dia akan menaikkan suhu pakai elemen panasnya, komponen panasnya itu dia bakal naikin sampai outputnya itu sesuai gitu sama yang kita mau, sesuai sama input yang kita mau. Nah, lalu untuk PID kita juga udah belajar, P itu proporsional, I itu integral, dan juga D itu derivatif. Jadi untuk meminimalisir error dan juga agar bisa stabil gitu sesuai yang apa yang kita mau gitu teman-teman. Jadi intinya adalah itu, misalkan ada kesalahan atau kekuranganku di dalam video kali ini, aku minta maaf dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa komen misalkan ada yang mau ditanyakan, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.